Maaf Pak. Dulu Pak adiknya Pak. Ayolah Pak. Saya dan dua anak saya yang juga pengacara datang ke rumah klien saya yang sudah 20 tahun. Ini bukan klien baru, udah 20 tahun. Ya, itu aja. Antar undangan juga dia mau nikah. Anak sulung saya mau nikah. Dulu waktu nikah pertama, Prabowo juga datang. Nah ini mau nikah lagi. Sekaligus makan malam tim kuasa hukum dengan beliau. Ya, itu aja. Yang datang 45 kuasa hukum semuanya datang. Hari ini ya, untuk ya minimum kasih laporan lah dan juga ramah tamah, itu aja. Nanti udah selesai kasusnya, case close. Kenapa? Enggak, saya nggak ikut. Itu kan sudah urusan, bukan urusan perkara. Itu sudah ada tim di situ. Kita beda, ya. Hanya meramah tamah doang. Ramah tamah sebagai tim kuasa hukum dan juga perkenalan sama semua timnya karena banyak kan 45 orang. Dan juga anak saya 2 pengacara juga udah kaget sama beliau. Ini Frank dan Chris, dua-duanya pengacara. Ya, itu aja. Iya. Iya. Kan saya udah jawab di Instagram saya. Saya susah. Gaya hidup saya tidak cocok jadi menteri. Dan income saya sebagai pengacara jauh lebih besar dari seorang menteri kecuali saya mencuri. Ya kan, jadi saya udah bilang nggak cocok. Ya no comment lah soal itu. Ya tapi memang saya lebih bahagia dengan sekarang. Laku sebagai pengacara, punya 57 klub, punya bis klub terbesar, dansa bebas. Ajak dong. Dan jari. Yang paling besar saya sudah international lawyer 38 tahun. Jadi memang kliennya itu hampir semua konglomerat. Bayangkan dari satu klien aja bisa ratusan juta. Namanya uang Abu Dhabi dan uang yuran tanpa harus ada kerja. Ya menteri kan kali 100 juta gaji. Jauh ya Bang. Gua dari 10 konglomerat bisa dapat berapa tiap bulan. Ya kan saya nggak mau. Karena kan saya 20 tahun internasional, mereka kamera Bang. Termasuk Pak Prabowo dan adiknya. Sampai sekarang tetap jadi klien sama anaknya semua, sama kolokannya semua. Nggak ada hanya ramah tamah doang. Karena sekaligus dia mau kasih tahu bahwa dia mau nikah. Frank, anak sulung saya. Tahun ini kan Bang. Ya, itu aja, nggak ada yang spesial. Ya, namanya juga kerjaan selesai, kita ucap syukuran lah sekaligus. Istilahnya itu makan malam dengan 45 pengacara dan ya semua datang lagi. Ya, karena lebaran juga beliau sibuk gitu kan. Ya aku di Bali terus dansa terus. Di sini dansa nggak Bang? Ajak wartawan. Apa? Ya yang kira-kira cantik boleh. Tunggal DM di Instagram saya, kita dansa ke Bali. Di Jakarta kita punya 13 klub, di seluruh Indonesia 57. Yang paling besar di H Club. Ya, waktu ulang tahun saya Pak Prabowo datang ke H. Cewek doang nih Bang. Cowoknya enggak ya Bang. Jadi nggak ada spesial malam ini, hanya ramah tamah seluruh tim, mungkin makan malam kalau sudah disedia. Hanya itu aja, nggak ada spesial. Nggak ada lagi yang dibahas, sudah selesai kan? Ya. Berapa kosong Bang? Hah? 100-0 untuk lawan. Sudah tahu nomor IG gua kan? Jangan lupa DM sama dia agak cantik. Agak emang cantik Bang. Bang, cincinnya Bang. Bang itu Bang. Ajak lempar saya juga Bang. Tahu aja cantik. Bisa gitu Bang Osman nembaknya pas doorstop. Jangan ada yang coba-coba mengadu domba saya dengan Jokowi. Jangan berharap, jangan ada yang mengadu domba saya dengan Jokowi. Itu tidak mungkin. Ada beberapa oknum yang berusaha menggagalkan pemilu. Itu adalah oknum-oknum yang oknumnya terlibat KKS dan
atau keluarganya dan akan diproses dalam waktu dekat. Itu dua pesan intinya. Jangan ada yang berharap bermimpi mengadu domba saya dengan Jokowi. Nah, ini dia nih. Tulis depannya. Ini oleh-oleh dari Pak Prabowo. Ya. Jadi agendanya makan bersama. Pak Prabowo terus itu Pak Prabowo mengucapkan terima kasih atas kekompakan tim kuasa hukum dan kerja kerasnya, dan juga dia memberikan programnya jangka panjang, termasuk bahwa mengatasi kemiskinan itu adalah program utama. Dan yang kedua, beliau berpesan, itu pesan yang paling dalam adalah jangan ada yang bermimpi mengadu domba saya dengan Jokowi. Itu tidak mungkin, itu kata Pak Prabowo. Dan ada beberapa oknum yang berusaha menggagalkan pemilu, walaupun sesudah Pilpres, ada beberapa oknum yang dia atau keluarganya terlibat korupsi dan akan diproses dalam waktu dekat. Itu aja pesannya. Sambil beliau dari nyanyi bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Hah? Dia nyanyi lama banget. Terus Pak Prabowo nanya, khususnya nanya ke saya, gimana caranya istri kamu kok sabar banget? Nah, itu yang ditanya. Padahal dia udah tahu, karena dia udah klien saya dari tahun, udah 20 tahun dia klien saya. Ya, dia udah tahu aku di gua banyak. Dia terus nanya, dari dulu pun dia tanya, begitu kamu sabar banget sih? Gua bilang karena semua ruko gua saya kasih sama istri gua bilang. Wanita itu harus dikasih nyaman, hidupnya semuanya jadi aman. Ya, bukan seperti bujang lapuk gitu loh, bujang lapuk. Bujang lapuk karena dia. Saudara Bang. Kita nggak usah komentar hukum dulu sekarang. Bang, honor aman Pak. Ya. Honor. Kenapa kalau PT UN itu kan sebenarnya cukup satu. PT UN tidak berwenang secara absolut. Jadi harusnya dengan satu jawaban namanya eksepsi absolut. Menyatakan PT UN tidak berwenang, itu harusnya sudah putus 2 atau 3 kali sidang. Itu dalam hukum acara namanya eksepsi absolut. PT UN tidak berwenang mengadili keabsahan pemilu dan hasil pilpres. Itu udah pasti itu. Itu namanya kewenangan absolut. Ya. Jadi sudah nggak ada masalah. Dia tadi nyanyi lagu Batak sama lagu Cinta. Barusan kami jalan di sini pengurusan ya Maulana juga ya. Pak Hori pamit mana Pak Hori? Jadi kita adalah pertama kami kan sebagai kuasa kan melaporkan kuasa yang kami terima. Dan juga tadi kita menyerahkan putusan yang resmi dari MK berdasarkan pada Pak Gibran dan pesan-pesan beliau kepada kami pertama kami mengucapkan karena dipercaya sebagai lawyernya.
Dia berpesan tadi bahwa supaya tetap ini kan hanya baru permulaan dari pekerjaan, tapi ke depan masih banyak perjuangan yang kita lakukan bagi bangsa. Satu hal yang menjadi catatan kita yang betul kami semua terharu tadi bahwa dia bilang banyak desas-desus yang mencoba-coba mungkin ada yang berubah untuk memecah mengadu domba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dengan tegas dia mengatakan jangan ada yang bermimpi, ya, jangan ada yang bermimpi, jangan ada yang bermimpi kalau Pak Prabowo bisa diadu domba dengan Pak Jokowi. Itu tegas dia sampaikan. Ya terus terang aja kami sangat bangga dengan kata-kata itu, dan kami juga semakin yakin bahwa pemerintahan ini akan menjadi dengan baik. Dan yang kedua, yang berusaha mendongkel dia, ada beberapa oknum yang terlibat korupsi dan keluarganya. Ya, jadi itu ya. Jadi itu yang betul-betul membuat kami bangga dan merasa yakin bahwa beliau dengan sebagai presiden bisa membawa bangsa ini bersama-sama dengan Gibran. Itu yang utama. Jadi ya kalau ada orang-orang yang termasuk adu domba, kalau boleh ada beliau sendiri udah tegas menyatakan jangan mimpi kalau ada orang yang coba mengadu domba saya dengan Jokowi. Jadi kita doakanlah mudah-mudahan Pak Prabowo bersama Gibran bisa melanjutkan pemerintahan nanti setelah Oktober, dan mudah-mudahan semuanya itu bisa terjadi. Ini dolarnya berat banget sih. Dolarnya berat banget sih. Aduh. Ya, ntar dolar gua ntar bocor. Pulang dengan honor. Mas, Udah jadi wakil lu, masih kayak lu. Mas maju dulu. Kabel nih, kabel siapa nih? Hati-hati nih. Kabel.